This is the craziest city in China. Seeing a building floating on the water isn't usual, but in this city it's completely normal. This is Chongqing, China. It's one of the most futuristic cities on the planet. For example, watching a train go through an apartment isn't something you'd expect. But in this city, it's completely normal. There are gas stations on the rooftops of buildings for cars to fill up their tanks. And if that's not surprising enough, this city has one of the deepest subways on the planet. It goes 94 meters deep, which is equivalent to a 31-story building. And this has got to be one of the most complicated overpasses on the planet. It's like a maze, so make sure you don't make one wrong turn. But the final one will surprise you. At first glance, when you look at this video, you'd think you're on the ground floor. But you'd be wrong, because when you walk to the edge of the balcony, you'll realize that you're actually on the 22nd floor of a building. Chongqing adalah kota pada sekitar 20 tahunan yang lalu. Dunia tidak ada yang tahu di mana dan ada apa di sana. Namun dalam 20 tahunan kemudian, yaitu sekarang, Chongqing telah membangun lebih dari 1000 bangunan, rata-rata 30 lantai. Separuhnya adalah perumahan, kemudian bangunan komersial hingga perkantoran dan berbagai sarana lainnya. Bayangkan kalau setiap gedung rata-rata luasnya 40.000 meter persegi bangunan, maka kurang lebih ada 40 juta meter persegi bangunan yang dibangun dalam 20 tahun. Yang kalau dinilai setiap membangun katakanlah 4 juta meter persegi rupiahnya, atau senilai 160 triliun rupiah total semuanya. Pertanyaannya, dari mana biayanya Tiongkok membangun Chongqing? Belum biaya-biaya untuk membangun jalanan, rel kereta api, sarana air minum, sampah, tenaga listrik, dan lain sebagainya, di mana kalau di total mungkin nilainya adalah 1000 triliun rupiah. Sekali lagi, dari mana Chongqing mendapatkan dananya? Ternyata di Tiongkok ada 50 kota lebih seperti Chongqing ini yang dalam 20 tahun dibangun dengan pembangunan yang luar biasa pesatnya. Pertanyaannya sekali lagi, dari mana duitnya? Padahal 20 tahun yang lalu Tiongkok kekayaannya mirip-mirip Indonesia sekarang. 50 kota dibangun selain Chongqing, yaitu kota seperti Shenzhen, Fujian, Chengdu, Nanjing, Jinan, Ningbo, Wuhan, dan banyak lagi, di mana 20 tahun yang lalu hanya kota kecil yang kalau di Indonesia nggak beda dengan kota seperti Lubuk Linggau, atau Kendari, atau Kupang, atau Trenggalek. Namun sekarang menjadi metropolitan bagaikan Jakarta, itu minimum. Kira-kira 20 tahun yang lalu, siapa yang ngutangin Tiongkok ya? Kalau satu kota dalam 20 tahun perlu 1000 triliun rupiah, 50 kota itu perlu 50.000 triliun rupiah. Duit siapa yang Tiongkok pakai untuk membangun 20 tahun yang lalu itu hingga saat ini? Jangan tanyakan kota seperti Beijing atau Shanghai yang sudah besar sejak 100 tahun yang lalu. Kota-kota kecil dulu yang sekarang besar, dulunya membangunnya bagaimana? Adakah sahabat yang bisa membantu menjawabnya? Adakah IMF atau World Bank misalnya membantu Tiongkok? Adakah perusahaan besar dunia membantu Tiongkok ngutangin? Adakah dana asing Tiongkok pakai? Berapa? Dari mana? Atau 100% pakai APBN-nya Tiongkok? Memang berapa APBN-nya Tiongkok 20 tahun yang lalu? Atau kita balik pertanyaannya, kira-kira 20 tahun lagi IKN itu seperti Chongqing atau seperti Hambalang? Siapa yang bisa bantu jawab? Mohon komentar sahabat. Peace.